Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Oke, malam hari ini kita akan masuk lagi ke dalam edisi Random Things, dan yang akan kita bahas di Random Things kali ini adalah mengenai keberadaan Kota Saranjana. Kota Saranjana ini sebenarnya sudah sejak lama menjadi perbincangan di halayak ramai, perdebatan antara ada atau tidak adanya kota tersebut kan. Tapi kemudian perbincangan ini kembali menghangat setelah muncul kembali sebuah foto viral yang menampakkan seorang wanita foto pada malam hari, kemudian di belakangnya, di latarnya itu muncul seperti gambaran adanya sebuah kota canggih dengan gedung-gedung pencakar langit. Namun ketika dikonfirmasi oleh sang pemilik foto tersebut, beliau mengatakan bahwa saat dia berfoto malam itu nggak ada gedung-gedung tersebut, latar belakang yang ada di dalam fotonya itu nggak ada gitu. Dan perlu diketahui ya bahwasanya Saranjana ini merupakan salah satu kota gaib yang dianggap sudah memiliki peradaban yang cukup canggih dan modern. Dan misteri tentang keberadaan kota Saranjana ini sendiri kemudian menjadi sesuatu yang cukup asyik untuk dibahas. Beberapa YouTuber yang tertarik dengan hal-hal mistis gitu ya, itu kemudian banyak yang membahas tentang keberadaan kota Saranjana, dan salah satunya di channel YouTube ini kita akan membahas beberapa hal tentang kota Saranjana. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah mengenai di manakah letak persisnya kota Saranjana ini berada. Kota Saranjana ini konon terletak di Kalimantan Selatan, tepatnya di Pulau Halimun ya, pulau yang dikenal juga sebagai Pulau Laut yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Kota Baru. Dan konon kota Saranjana ini juga dulunya pernah muncul di salah satu peta yang dibuat oleh seorang penjelajah dunia bernama Salomon Muller. Dikatakan bahwa kota Saranjana pada saat itu bernama Tanjung Saranjana ya. Tapi ketika hal tersebut dikonfirmasi bahwasanya secara administratif kota Saranjana itu tidak terdaftar di Kabupaten Kota Baru. Kemudian bagaimana kota tersebut sampai dinamakan Saranjana gitu ya. Bagaimana asal-usul kota tersebut bisa disebut sebagai Saranjana. Dan di sini terdapat beberapa versi, dan salah satunya adalah mengenai mitos atau legenda dari masyarakat setempat yang mengatakan bahwasanya tempat tersebut atau Gunung Saranjana ini dipercaya sebagai sebuah jelmaan dari sosok bernama Samburanjana. Dan cerita ini masuk ke dalam sebuah mitos legenda dari Pulau Halimun. Nah, di dalam cerita dari legenda kerajaan rakyat dari Pulau Halimun tersebut, diceritakan bahwa ada seorang raja yang bernama Raja Pakurindang ini memiliki dua orang putra. Yang pertama bernama Sambu Batung dan yang kedua bernama Samburanjana. Kemudian suatu hari putranya yang bernama Sambu Batung ini memiliki hubungan dengan seorang putri bernama Putri Perak. Nah, di sana si Raja Pakurindang ini kemudian merestui hubungan mereka, kemudian merestui juga rencana dari putranya yaitu Sambu Batung untuk bisa hidup di Pulau Utara, kemudian membaur dengan masyarakat di alam nyata. Kemudian saudaranya yaitu Samburanjana ini tetap memutuskan untuk tinggal di selatan dan tetap meneruskan niatnya untuk menutup diri dari dunia luar. Dan mendengar keputusan dari kedua putranya, Raja Pakurindang pun menyetujui hal tersebut dengan sebuah syarat bahwasanya kedua putranya tersebut harus tetap saling bekerja sama, harus tetap saling tolong-menolong sekalipun mereka hidup di dua alam yang berbeda. Nah, kemudian nama Samburanjana inilah yang kemudian konon menjadi cikal bakal dari nama kota Saranjana yang disebutkan oleh masyarakat sekitar. Meskipun demikian, meskipun banyak sekali yang mempercayai bahwa kota Saranjana itu ada ya, dan pembahasannya menjadi cukup viral, sebenarnya belum ada yang menjadi salah satu bukti landasan pasti bahwasanya kota Saranjana itu benar-benar ada gitu, bahwa keberadaannya benar-benar real secara fisik dan bisa dilihat oleh masyarakat. Dan kemudian muncullah beberapa teori mengenai di mana sebenarnya keberadaan kota Saranjana ini ada gitu. Versi yang pertama mengatakan bahwa Saranjana ini letaknya ada di Kota Baru di Kalimantan Selatan. Tapi kemudian ada juga yang bilang bahwa enggak, Saranjana ini ada di Teluk Tamiang yang ada di Pulau Laut.
Tapi di versi yang ketiga ditegaskan bahwasanya masyarakat setempat lebih percaya bahwasanya keberadaan kota Saranjana ini ada di sebuah bukit kecil yang berada di desa Oka-Oka, kecamatan Pulau Laut di Kalimantan Selatan. Sebuah wilayah yang sebenarnya terkenal dengan keindahan alamnya ya, dan banyak yang berpikir bahwasanya daerah tersebut sangat cocok untuk dijadikan sebuah tempat untuk berwisata gitu. Tapi sayangnya masyarakat setempat percaya bahwa tempat itu bukan tempat yang cocok untuk berwisata karena memang salah satu tempat yang angker, yang harus dijaga kelestariannya tanpa harus terjamah oleh orang luar. Dan kemudian muncul satu teori lagi yang mengatakan bahwa Saranjana ini sebenarnya tempat tinggal dari suku Dayak yang memang bermukim di daerah Pulau Laut. Dan suku Dayak yang dimaksud di sini adalah suku Dayak Samihim ya, yang memang mereka mendiami daerah timur laut dari Kalimantan Selatan. Nah, dari suku Dayak tersebut kemudian terbentuklah sebuah kerajaan sekitar tahun 1660-an. Dan pada saat itu kepala suku pertama adalah Samburanjana yang ketika masa kepemimpinannya dia masih menganut pemahaman animisme. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu ketika ajaran Hindu mulai masuk ke kerajaannya, lama-kelamaan Samburanjana ini akhirnya ikut menganut agama tersebut dan begitu pula dengan masyarakatnya. Tapi pada akhirnya kerajaan tersebut pecah ya, hancur gitu karena terjadinya sebuah perang dan datangnya kekuatan asing yang menerobos ke wilayah mereka dengan perahu gitu ya, menghancurkan tempat mereka, menghancurkan kerajaan mereka. Tapi meskipun begitu, meskipun wilayah kerajaan mereka sudah hancur, konon pusat kekuatan yang tersisa dari kerajaan tersebut masih berada di kota itu dan masih disebut dengan kota Saranjana. Nah, kalau tadi merupakan sebuah teori mengenai keberadaan suku Dayak ya di kota Saranjana, ada lagi teori lain yang mengatakan bahwa Saranjana ini sebenarnya sekedar mitos aja, sekedar imajinasi gitu, cita-cita tentang keberadaan sebuah kota yang canggih, yang modern, yang dipikirkan oleh seorang pangeran yang bernama Pangeran Purabaya dan anaknya yang bernama Gusti Busu yang datang dari kerajaan Pulau Laut. Jadi intinya kota Saranjana ini hanya sekedar kota yang berdasarkan memori kolektif saja dari pangeran dan anaknya itu ya, bahwasanya mereka menginginkan suatu hari akan ada kota secanggih ini, semodern ini gitu. Jadi dan kata lain bahwa ya Saranjana itu nggak ada, itu nggak lebih dari sekedar keinginan mereka, impian mereka, cita-cita mereka gitu. Dan kemudian karena memang yang mengimpikan keberadaan kota Saranjana itu merupakan seorang pangeran dan putranya gitu ya. Mereka begitu menginginkan bahwa kota secanggih Saranjana itu benar-benar ada. Akhirnya lama-kelamaan masyarakat yang ada di kerajaan mereka pun ikut mengamini keberadaan kota Saranjana. Jadi bisa dikatakan kayak semacam apa ya? Kayak semacam cita-cita yang diharapkan akan terjadi oleh masyarakat kerajaan Pulau Laut saat itu. Itulah kenapa Saranjana ini selalu digambarkan sebagai sebuah kota yang bagus, yang canggih, yang modern gitu. Karena memang itu yang diinginkan oleh pangeran dan juga putranya dari kerajaan Pulau Laut. Dan kemudian banyak sekali masyarakat lokal utamanya yang mengaku pernah masuk ke dalam wilayah kota Saranjana gitu. Memang pernyataan tersebut tidak bisa dibuktikan secara ilmiah ya, karena sekali lagi segala sesuatu yang berhubungan dengan hal gaib kan memang tidak memiliki landasan bukti yang pasti gitu kan. Yang percaya akan percaya, yang tidak percaya ya tetap tidak akan percaya gitu. Tapi kemudian muncullah beberapa cerita yang kemudian seolah menggambarkan bahwa Saranjana itu ada. Yang pertama adalah mengenai kedatangan alat-alat berat dari kota Jakarta menuju kota Saranjana. Jadi ketika tahun 1980-an ya, menurut cerita banyak sekali pesanan alat berat yang datang dari Jakarta, padahal pada saat itu alat berat tersebut harganya sangat mahal dan sudah dibayar cash lunas gitu ya, tapi alamat pengirimannya adalah di kota Saranjana. Padahal kita tahu semua bahwa Saranjana itu secara administratif tidak terdaftar di Kalimantan Selatan gitu. Dan cerita tersebut kemudian menjadi buah bibir, cerita turun-menurun yang terus-menerus diceritakan dari satu orang ke orang lainnya.
Kemudian mitos yang kedua mengatakan bahwa Saranjana ini dihuni oleh penghuni yang tak kasat mata ya. Banyak yang mengatakan bahwa Saranjana ini sebagian besar dihuni oleh jin muslim. Tapi ada juga yang bilang bahwa orang-orang yang tinggal di Saranjana itu sebenarnya manusia, tapi mereka digaibkan. Jadi mereka tidak terlihat oleh orang-orang seperti kita. Dan menurut cerita-cerita yang beredar dari orang-orang yang katanya pernah masuk ke kota Saranjana ya. Kota Saranjana itu merupakan sebuah kota yang sangat canggih, sangat modern, dengan jalanan yang halus, yang lebar gitu. Kemudian gedung-gedungnya tinggi, perumahannya mewah-mewah dengan pagar-pagar yang tinggi gitu. Pokoknya menjadi salah satu kota yang mungkin belum pernah kita bayangkan, belum pernah kita lihat sebelumnya ada di kehidupan kita di dimensi ini gitu. Dan ada cerita juga mengenai bentuk buah yang ada di kota Saranjana. Diceritakan bahwa buah-buah yang ada di kota Saranjana itu besarnya berkali-kali lipat dari buah yang ada di alam kita gitu. Dan meskipun begitu, ketika buah tersebut nantinya dibawa ke dimensi kita, dimensi manusia ya, buah tersebut akan mengecil seperti ukuran yang seharusnya. Kemudian mitos yang berkembang juga mengatakan bahwa orang-orang yang tinggal di kota Saranjana itu sebenarnya secara fisik tuh sama seperti kita manusia gitu. Tapi mereka tuh cantik-cantik dan ganteng-ganteng gitu. Semua masyarakat Saranjana ya digaris bawahi, semua dari mereka itu berpenampilan cantik dan ganteng, gagah-gagah gitu ya, dan berkarismatik gitu. Mereka juga dikatakan sangat ramah terhadap pendatang maupun orang-orang sekitar. Dan bahasa yang biasa mereka gunakan dalam komunikasi sehari-hari adalah bahasa Banjar. Dan konon, menurut cerita juga, orang-orang yang kebetulan masuk ke dalam dimensi kota Saranjana itu kebanyakan nggak mau pulang lagi. Karena memang kota Saranjana itu indah gitu, canggih, indah, dan benar-benar di luar ekspektasi kita sebagai manusia. Lalu ada lagi yang mengatakan bahwasanya di malam hari di daerah Gunung Saranjana ya, untuk orang-orang yang memang diizinkan, orang-orang yang memang diperbolehkan lah gitu, itu akan bisa mendengar seperti ada suara-suara kehidupan di sana. Jadi kayak ada suara musik-musik yang mengalun gitu, ada suara lalu lalang kendaraan bermotor. Jadi seperti sebuah kota tapi kita nggak bisa lihat kotanya seperti apa. Ada cerita yang mengatakan bahwasanya pernah satu hari itu ada pesanan yang datang, sebuah mobil mewah ya dari kota menuju Saranjana, tapi tidak diketahui pemiliknya siapa pada saat itu. Kemudian ada cerita lain mengenai sebuah kapal feri yang katanya pada saat itu mengangkut penumpang penuh sekali dari wilayah Tanjung Serdang Kota Baru ya. Tapi ketika kapal tersebut sampai di pelabuhan Batu Licin, itu penumpang mendadak sepi, mendadak nggak ada orang di kapal tersebut. Dan di saat itulah diduga bahwasanya penumpang yang berada di kapal feri saat itu merupakan penduduk dari kota Saranjana. Dan ya terlepas dari semua cerita-cerita yang kemudian berkembang di masyarakat, ya masyarakat lokal yang kemudian meluas secara nasional ya, cerita mengenai kota Saranjana memang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah kebenarannya. Jadi bagi yang percaya ya silahkan percaya, buat yang nggak percaya ya silahkan tidak percaya. Tapi satu hal yang perlu kalian tahu, yang perlu kalian ingat adalah apapun yang menjadi mitos, apapun yang menjadi legenda di satu tempat, ada baiknya kita sebagai pendatang, kita sebagai orang luar itu tetap menghargai dan respect terhadap hal tersebut. Tapi sebenarnya yang masih menjadi misteri dan belum terpecahkan adalah kota Saranjana ini sempat muncul ya di salah satu peta yang dibuat oleh Solomon Muller yang tadi kita bahas di atas, yang merupakan seorang penjelajah dunia. Pada saat itu Solomon Muller ini menjelaskan bahwa Saranjana itu sebagai Tanjung Saranjana, bahkan dia menempatkan kota tersebut itu dengan sangat jelas gitu. Tapi memang belum dikonfirmasi apakah pada saat itu Solomon Muller ini sudah sempat mengunjungi kota tersebut atau belum, karena tidak lama dari peta tersebut dibuat, beliau meninggal dunia. Dan itulah pembahasan secara administratif mengenai kota Saranjana ya. Kemudian sekarang kita akan membahas beberapa kejadian-kejadian mistis yang pernah dialami oleh beberapa orang yang terpilih, yang konon bisa melihat kota Saranjana secara langsung, atau setidaknya hanya sekedar merasakan energi dari penghuni-penghuni kota Saranjana yang konon pada saat itu datang menghampiri mereka. Dan tidak hanya orang biasa yang dikatakan pernah mengalami
kejadian spiritual mengenai kota Saranjana ya. Ada 2 orang artis nasional yang konon juga pernah mengalami sensasi bertemu dengan masyarakat penunggu kota Saranjana. Salah satunya adalah Tantri Kotak yang pada saat itu sedang menjalani sebuah konser, kemudian dia merasakan stadionnya pada saat itu penuh, sesak gitu, banyak orang ya. Tapi kemudian ketika konser tersebut selesai, dia turun, dia keluar gitu dari dalam venue, keluar dari venue-nya gitu ya. Kemudian kembali ke dalam mobil, dia tuh ngeliat orang kok yang keluar dari stadion kok nggak sebanyak yang tadi ada di dalam stadion gitu. Jadi kayak seolah-olah penonton yang tadi semula menonton di dalam stadion, menonton konser dia, itu nggak keluar lagi dari dalam stadion gitu. Dan disitulah banyak spekulasi yang berkembang bahwasanya yang menonton mereka pada saat itu ya bukan manusia seperti kita, tapi manusia yang masih berhubungan dengan kota Saranjana. Dan sebagai informasi yang saya baca di internet gitu ya, beberapa artikel mengatakan bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi pada diri Kak Tantri, memang pada saat itu beliau sedang melaksanakan konser di daerah Kalimantan dan konon memang berdekatan dengan kota gaibnya Saranjana. Kemudian artis yang kedua adalah Ari Lasso yang juga pernah menceritakan pengalamannya ini di salah satu channel YouTube-nya Raditya Dika ya. Buat yang penasaran mungkin bisa lihat secara lengkap di sana. Dia bilang bahwa pada saat itu dia manggung rame orang di dalam stadion seperti biasa, tapi dia melihat kok gerak-gerik orang-orang yang menonton dia tuh agak aneh gitu. Jadi penonton itu jogetnya heboh banget tapi nggak sesuai dengan lagu yang pada saat itu dimainkan oleh beliau gitu. Dan Ari Lasso ini sendiri ingat sekali pada saat itu bahwa dia menyebutkan nama kota Saranjana ketika dia mengadakan konser di Kalimantan itu. Dan pada saat manggung itu sebenarnya Ari Lasso dan tim ini diminta untuk jangan mandi ya. Karena memang dikatakan bahwa itu salah satu adat yang ada di sana, dan untuk menghargai adat tersebut Ari Lasso dan beberapa timnya memang tidak mandi sebelum manggung. Tapi ada salah satu staf dari Ari Lasso yang dikatakan bahwa dia tetap mandi, dia melanggar permintaan tersebut, dan dikatakan dia mengalami sebuah kecelakaan yang mengakibatkan tangannya itu patah. Dan setelah konsernya selesai, setelah dia selesai bernyanyi gitu kan, Ari Lasso ini kemudian kembali memperhatikan keadaan stadion yang awalnya tuh dia ngerasa itu penuh loh, stadion itu penuh saat dia nyanyi gitu kan. Tapi ketika dia selesai nyanyi, dia mau turun dari panggung, kok penonton itu hilang separuhnya sendiri gitu. Jadi kayak yang separuhnya lagi tadi yang memadati stadion saat dia bernyanyi itu siapa gitu, siapa mereka. Dan kemudian ini adalah pengalaman terakhir, pengalaman yang paling epik ya kalau menurut saya, yang diceritakan oleh seorang kurir ekspedisi bernama Indra. Cerita ini sebenarnya udah viral, udah lumayan rame, pernah diangkat ceritanya di sebuah akun TikTok bernama Anak Lombok ya. Kalian bisa cek di sana barangkali kalian pengen dengar secara langsung, secara lengkap ceritanya, bahwa pada saat itu tanggal 16 Agustus si Indra ini, si kurir ekspedisi ini diharuskan mengantarkan sebuah paket, dan di paket tersebut nama penerimanya adalah Delvina Syafara dengan alamat di distrik Nebula, yang ketika dia cari di Google Maps itu nggak ada, tempatnya itu nggak ada, nama tersebut tuh nggak ada. Nah, sebagai kurir kan si Indra ini memiliki tanggung jawab untuk bisa mengantarkan paket tersebut kepada si penerima kan. Jadi si Indra ini bertanyalah ke sana kemari ke masyarakat sekitar mengenai keberadaan di mana sih alamat yang sedang dia cari saat itu kan. Tapi masyarakat sekitar saat itu menjawab wah nggak tahu gitu kan. Dan ketika menjelang maghrib, si Indra ini udah, ayo sudahlah, mungkin memang orang yang mengirimkan paket ini salah nulis alamat gitu kan. Si Indra ini sudah hampir menyerah. Tapi kemudian ketika dia mau pulang, itu dia bertemu dengan seorang pria parubaya gitu, menghampiri dia sambil nanya, Mas, kamu yang mencari alamat distrik Nebula ya? Kata pria parubaya tersebut. Dan si Indra itu menjawab, oh iya Pak. Dan si Indra ini kembali bertanya, Bapak tahu alamat ini gitu kan. Nah, diceritakan Indra, pria parubaya tersebut kemudian bertanya lagi, kamu mencari orang yang namanya siapa gitu kan. Disebutkanlah oleh si Indra, Delvina Syafara gitu kan. Dan pria parubaya tadi bilang seperti ini, oh saya kenal dia gitu kan.
Dan ketika dia ingin menunjukkan di mana alamat tersebut, pria Parubaya itu kemudian mengibaskan sebuah sapu tangan ke wajahnya si Indra. Dan otomatis kalau ada yang mengibaskan sapu tangan ke muka kita kan kita pasti merem gitu ya, sempat berkedip gitu. Dan ketika si Indra berkedip, pria Parubaya itu bilang, kamu lurus aja mengikuti jalur ini gitu, sambil menunjuk sebuah jalur lurus yang ada di depan mereka. Dan anehnya menurut pengakuan si Indra nih, sebelum si pria Parubaya tadi datang ke dia gitu, sebelum sapu tangan tersebut dikibaskan ke wajah si Indra, jalan yang ditunjukkan oleh pria Parubaya tadi tuh nggak ada gitu, nggak ada jalan di depan dia tuh. Cuman ketika itu, saat itu si Indra itu kayak nggak ngeh gitu, kayak nggak sadar bahwa jalan itu nggak ada sebelumnya gitu, baru ada ketika sapu tangan itu mengibas ke wajahnya. Dan karena memang pada saat itu Indra lagi nggak sadar gitu ya, si Indra ini cuma ngomong, oh ya makasih ya Pak gitu kan. Dia pun melanjutkan perjalanannya untuk mengantarkan paketnya saat itu. Jadi menurut cerita si Indra, dia berjalan masuk dengan sepeda motornya ke kota tersebut, jalanan tersebut, dan katanya jalanan itu nggak ada belokan sama sekali. Jadi jalan aspalnya itu lebar, halus, sampai-sampai nggak ada lubang sama sekali di sana. Dan selama perjalanan yang dia lalui, dia tuh cukup tercengang oleh keadaan kota tersebut ya, bahwa banyak sekali gedung-gedung pencakar langit berwarna perak dengan kaca-kaca yang mewah gitu kan. Kemudian kata si Indra ini, dia juga melihat banyak sekali kendaraan yang berlalu lalang di udara seperti drone, tapi itu kendaraan gitu. Kemudian motor-motor gede dan juga skuter-skuter elit yang dia sebelumnya belum pernah lihat. Dia nggak pernah lihat itu di dunia dia gitu. Sebelumnya di tempat kita, di tempat manusia itu nggak ada. Dan dia baru pertama kali lihat di kota yang dia anggap pada saat itu adalah Saranjana. Dan singkat cerita, si Indra ini, si kurir itu bertanya lagi kepada salah satu orang yang kemudian dia temui di tengah perjalanan kan, Pak tahu nggak alamat Delvina Syafara gitu kan. Kemudian oh ya saya tahu, ditunjukin lah rumahnya di sana gitu kan. Jadi datanglah si Indra ini ke rumah yang memang dia tuju. Dan menurut si Indra rumahnya itu besar sekali. Dan dari alat bel yang dia tekan pada saat itu, jadi alat belnya ini ada monitor yang menunjukkan wajah si pemilik rumah dari dalam. Kayak kalau kita nonton-nonton di drakor Korea kan ada tuh ya kayak gitu. Nah saat itu si Indra ini melihat muncul seorang wanita cantik sekali yang kemudian bertanya, Mas paket ya gitu kan. Dan si Indra ini menjawab iya mbak gitu kan, atas nama Delvina katanya. Oh ya itu saya, kata si perempuan yang muncul di monitor tersebut. Jadi ketika itu si Indra ini dipersilakan masuklah oleh si Delvina ke dalam rumahnya. Jadi menurut ceritanya Indra, rumahnya Delvina itu tingkat 4, kemudian ada air mancurnya. Ya katakanlah rumah orang mewah lah. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah rata-rata rumah yang dia temui di kota tersebut memang seperti itu bentuknya. Jadi bukan hanya 1-2 orang yang memiliki rumah sebesar itu, tapi rata-rata memang bangunan-bangunan yang ada di tempat tersebut, di kota tersebut memang canggih dan modern semua. Dan ketika berada di dalam, dipersilakan oleh si Delvina ini masuk ya. Si Indra ini melihat si Delvina menerima paketnya, kemudian langsung dibuka gitu kan. Ternyata di dalam paket tersebut isinya adalah iPhone seri terbaru saat itu. Dan ketika si Indra ini bermaksud untuk pulang gitu kan, dia kan udah selesai untuk mengantarkan paketnya, tiba-tiba hujan katanya. Jadi ketika hujan, si Delvina ini bilang ke si Indra, ya udah Mas nginep aja di sini kan kasihan hujan gitu kan. Dan akhirnya entah bagaimana ceritanya gitu kan, si Indra ini oke lah, akhirnya dia nginep di rumah tersebut sampai keesokan harinya. Dan ingat ya, pada saat dia mengantarkan paket tersebut kan tanggal 16 Agustus kan. Nah, keesokan harinya itu kan tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan Indonesia. Jadi di tempat tersebut, menurut ceritanya si Indra ini, dilaksanakanlah beberapa perlombaan yang meriah gitu kan. Nah, jadi si Delvina ini bilang sama si Indra, Mas ikut aja lombanya, hadiahnya lumayan loh, kan katanya kayak gitu. Dan ketika itu si Indra ini ikut meramaikan perlombaan yang ada di sana. Dan saat itu menurut si Indra lombanya pun macam-macam ya, ada lomba makan kerupuk, ada lomba balap karung ya, lomba-lomba seperti halnya yang terjadi di tempat kita lah, di dunia kita kalau lagi 17-an sih gimana gitu. Dan pada saat itu si Indra ini ikut lomba masukin paku ke dalam botol. Nah ketika itu dia mendapatkan juara kedua. Dan tahu nggak hadiah apa yang dia dapatkan ketika dia menjadi juara kedua dari perlombaan tersebut? Si Indra ini, masih menurut cerita dia ya, mendapatkan 4 kilogram
emas dari tempat tersebut. Dan ketika dia sudah selesai berlomba gitu kan, dia pulang lah. Dan dia pulang biasa aja, maksudnya nggak ada kejadian dia kesasar, nggak ada kejadian dia nggak ketemu jalan atau gimana, enggak, biasa aja. Dia pulang, keluar dari jalan yang sama, sampai ke rumah, dan emas itu memang benar-benar dia bawa sampai pulang gitu. Dan ya walaupun menurut ceritanya meskipun dia mendapatkan rezeki yang luar biasa ya, 4 kg emas gitu kan, si Indra ini memutuskan untuk tetap bekerja sebagai seorang kurir gitu. Dia nggak mau silau dengan hadiah yang dia dapatkan, ya hitung-hitung rezeki dadakan gitu kan, tapi dia tetap melaksanakan pekerjaannya dengan baik, dia tetap melanjutkan karirnya dengan baik gitu kan. Dan ya itulah cerita mengenai sosok seorang Indra, ya seorang kurir dari sebuah ekspedisi yang diharuskan mengantarkan sebuah paket ke sebuah alamat yang belum pernah dia dengar sebelumnya, bahkan alamat tersebut juga nggak ada di Google Maps gitu, tapi tiba-tiba saja dia menemukan kota tersebut, bahkan berhasil mendapatkan rezeki emas 4 kg dari tempat itu gitu kan. Dan ya menurut Indra pun bahwasanya ya mungkin itu adalah kota Saranjana, kota yang tidak bisa dilihat begitu saja dengan mata telanjang, kecuali memang orang-orang yang sudah dipilih, orang-orang yang memang katakanlah tidak sengaja mencari keberadaan kota tersebut. Dan sebenarnya ini ada salah satu teori yang saya dapatkan ketika saya iseng-iseng mencari lah gitu ya di beberapa media sosial gitu mengenai kebenaran adanya kota Saranjana. Itu ada sebuah teori menarik yang saya simpulkan bahwa katanya Saranjana ini adalah sebuah kota yang real sebenarnya dulunya ya, memang ada gitu. Tapi kemudian karena ada satu dan lain hal, masalah persengketaan gitu ya, perebutan sumber daya alam gitu, yang kemudian membuat seorang petapa pada zaman itu, kita kan tahu pada zaman itu orang-orang kan sakti-sakti ya, pendekar-pendekar masih banyak, petapa-petapa masih banyak. Itu muncul seorang petapa yang kemudian memang menutup tabir dari kota Saranjana agar tidak bisa terlihat oleh mata telanjang dari manusia-manusia yang memang ingin mencari kota tersebut gitu. Dan menurut saya itu yang paling masuk akal sih. Karena apa? Saranjana ini sempat muncul di salah satu peta dari penjelajah dunia saat itu ya. Dan peradaban mereka ini canggih gitu. Kemudian bagi orang-orang yang pernah masuk ke kota Saranjana, yang konon pernah masuk ke sana, itu mengatakan bahwa ya mereka itu sama seperti kita penghuninya, manusia gitu, nggak ada bedanya. Beda halnya dengan manusia bunian ya, ini mungkin suatu saat kita akan bahas juga di channel ini. Manusia bunian itu adalah makhluk gaib, makhluk halus ya, tapi mereka makhluk yang hidup secara kelompok di suatu tempat tuh, yang mungkin bisa kita sebut sebagai kota gaib gitu, atau desa gaib atau apapun itulah. Tapi Saranjana ini beda. Jadi kalau misalkan ditanya gitu, percaya nggak kalau Saranjana itu ada atau tidak gitu, saya hanya menjawab ya percaya aja gitu. Kenapa? Karena satu hal, kita harus melihat segala sesuatu itu dari semua sisi, dari semua pembelajaran, dari semua teori-teori gitu kan. Dan yang saya dapatkan bahwasanya bisa saja Saranjana itu ada, tapi kalau dikatakan kalau Saranjana ini adalah kota gaib, saya kurang setuju. Tapi kalau dikatakan bahwa kota tersebut dulunya memang pernah ada, kemudian memang sengaja ditutup agar tidak terlihat oleh dunia luar gitu, itu sedikit lebih masuk akal untuk saya. Mungkin sama halnya seperti kota Atlantis dulu ya. Atlantis kan, tapi beda kasusnya adalah Atlantis pernah ada tapi kemudian hancur karena bencana alam gitu kan. Tapi kalau Saranjana ini mungkin dia dulu pernah ada tapi kemudian menjadi tidak ada karena memang sengaja ditutup tabirnya oleh seseorang yang memang mampu melakukannya. Tapi ya kembali lagi bahwasanya ini kan pendapat pribadi, kalian berhak untuk memiliki pendapat kalian sendiri, dan ya so I respect apapun pendapat kalian. Ya, percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kamu percaya dengan apa yang saya ceritakan, maka jadikan cerita saya sebagai pengalaman. Tapi jika kalian tidak percaya, maka cukup jadikan cerita saya sebagai dongeng malam biasa. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, dan juga di share ya, supaya teman kalian juga bisa nonton video ini.
Saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang dengan setia terus mensupport saya, terus mendukung saya dengan konten-konten yang ada. Saya minta maaf misalkan saya masih banyak kekurangan di sana dan di sini gitu. Tapi saya akan selalu belajar, saya akan membuat segala sesuatunya berdasarkan pengalaman ya, karena saya akan mulai dari nol dan saya harap kalian terus menemani saya dalam proses saya merangkak, berjalan, kemudian kita berlari bersama ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum. Love you.